Ini adalah laptop Lenovo Legion dengan GPU RTX 4060 dengan harga paling terjangkau di akhir tahun 2024. Tapi tenang, walaupun harganya relatif terjangkau, laptop gaming ini tetap memiliki ciri khas dan kelengkapan ala Legion. Untuk prosesor, langsung pakai Intel Core generasi ke-13 seri HX dengan 14 core di dalamnya, jadi performanya kencang dan kekinian. RAM-nya juga udah bukan 16GB, ini langsung 24GB DDR5 dual channel, jadi langsung kencang dan siap pakai. Tenang, mau di-upgrade masih bisa juga. Lenovo Legion ini juga sudah mendukung konfigurasi dual SSD, jadi kapasitasnya bisa dibuat besar sekali. Nggak ketinggalan, dia juga dilengkapi dengan layar IPS 144Hz 100% sRGB, jadi mantap untuk gaming dan juga untuk content creation. Ya, laptop gaming ini adalah Lenovo Legion 5i generasi 9. Ya, setelah menawarkan performa kencang dan fitur gaming yang kekinian, seri Lenovo Legion juga punya keunggulan dari sisi garansi. Selain ada Legion Ultimate Support selama 3 tahun, ada juga garansi ADP selama 3 tahun. Jadi Lenovo Legion yang kita miliki itu aman selama 3 tahun dari resiko akibat kelalaian pengguna seperti jatuh nggak sengaja, ketumpahan cairan, panel LCD retak, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, untuk spesifikasinya, untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 13650HX, fabrikasi Intel 7, base power 55 watt, punya 14 core 20 thread yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core. Intel Smart Cache-nya juga besar di 24MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 16 execution unit. Penggunaan prosesor Intel Core HX series tentunya bukan tanpa alasan. Prosesor ini diklaim mampu membuat laptop gaming mengeluarkan performa penuhnya sehingga game lebih mulus dan lancar saat dimainkan. Prosesor ini juga dilengkapi dengan Intel Thread Director yang secara pintar mampu membagi beban kerja antara performance core dan efficient core. Jadi performa gaming tetap kencang walaupun kita sambil menjalankan aplikasi di background seperti software untuk streaming game misalnya. Tentunya performa kencang itu juga didukung dengan ukuran Intel Smart Cache yang besar dan penggunaan RAM DDR5 yang kencang. Tidak ketinggalan, laptop gaming ini juga dilengkapi dengan fitur Lenovo AI Engine Plus dengan chip Lenovo LA AI. Fitur ini bekerja dengan terus-menerus memantau tingkat frame rate saat bermain game, lalu menggunakan algoritmanya untuk menyesuaikan kemampuan prosesor dan disk GPU secara dinamis, jadi performa gamingnya lebih optimal. Memori atau RAM-nya dia langsung pakai 24GB DDR5 4800MHz dual channel 128-bit. Masih kurang besar, tenang. Laptop gaming ini dilengkapi dengan 2 slot SODIMM, jadi masih bisa ditambah kapasitasnya. Tapi tentunya kalau mau upgrade kita harus ganti RAM yang udah terpasang ya. Nah, untuk storage dia pakai 0,5 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Nah, yang satu ini punya ukuran yang kecil ya di 2242. Tapi tenang, ada dudukan baut untuk SSD 2280. Jadi mudah kalau kita mau upgrade. Dan di laptop ini juga ada slot M.2 kedua yang mendukung SSD PCIe Gen 4 baik ukuran 2242 maupun 2280. Untuk disk GPU dia pakai GeForce RTX 4060 laptop GPU dengan kapasitas VRAM di 8GB GDDR6. Nilai maksimum TGP-nya adalah di 140 watt, lebih tinggi dibandingkan standarnya yang 115 watt. Sementara untuk kemampuan komputasi AI-nya ini mencapai 233 TOPS. Menariknya lagi, di software Lenovo Vantage disediakan menu pengaturan apakah GPU tambahan tersebut dapat diaktifkan terus-menerus atau gantian dengan IGP-nya. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Nah, sementara untuk kapasitas baterainya ini nggak gede-gede amat ya, di 60 Wh. Untuk operating system dia pakai Windows 11. Nah, untuk form factor ini clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah aluminium untuk punggung layar dan polikarbonat untuk bagian bodi lainnya. Untuk warna ini namanya adalah Storm Grey ya. Nah, untuk desain, bentuk dan lekukan bodi laptop gaming ini memang terasa Lenovo Legion banget. Seri Legion sendiri punya ciri khas penampilan yang jauh dari kesan gaming ya, jadi terasa seperti laptop profesional. Jadi nggak ada masalah, walaupun digunakan untuk meeting dengan klien atau untuk presentasi kerjaan kita tuh nggak ada masalah, nggak kelihatan laptop gaming amat gitu. Untuk dimensinya, panjang 35,8 cm, lebar 26,1 cm, dan ketebalan di sisi paling tipis 2,05 cm dan sisi paling tebal 2,46 cm. Nah, untuk bobotnya laptop ini ada di 2,26 kg, sementara chargernya itu 705 gram karena ini adalah charger 230 watt. Jadi total kalau mau dibawa-bawa adalah 2,96 kg. Untuk layar ukurannya 15,6 inci, resolusi 1920x1080 pixel, jadi aspek rasionya 16:9. Refresh rate-nya 144Hz dan sudah mendukung teknologi variable refresh rate G-Sync ya. Nah, ini adalah panel IPS. Menurut Lenovo, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 300 nits dengan color gamut 100% sRGB. Kalau kita ukur ya, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 317 nits dalam ruangan, sedikit lebih tinggi dari yang dijanjikan. Sementara untuk gamut coverage-nya ada di 98,5
98,9% sRGB dan gamut volume di 106,5% sRGB. Hasil seperti ini menandakan kalau laptop ini memang siap dipakai editing video, editing foto, maupun untuk desain yang membutuhkan akurasi warna yang baik. Nah, tentunya kalau buat main game dan nonton, udah mantap yang satu ini. Permukaan layarnya dilengkapi dengan lapisan anti-glare, jadi meminimalkan munculnya bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan pemakaian. Sementara untuk bingkai layar, sudah menggunakan desain yang tipis di sisi kanan, kiri, dan atasnya. Sayangnya untuk bawah masih agak tebal ya, jadi agak terasa kurang kekinian aja. Tentunya untuk engsel layarnya sudah dirancang dapat dibuka lurus 180 derajat seperti Lenovo Legion lainnya. Jadi ini akan memudahkan kita untuk menunjukkan isi layar ke lawan bicara di depan kita ya, mungkin mau presentasi gitu ya. Sekaligus ini juga mencegah kerusakan atau kemungkinan kerusakan akibat kalau nggak sengaja kedorong. Nah, untuk kamera dan mikrofon, sayangnya laptop gaming ini masih menggunakan kamera dengan sensor 720p 30fps. Ini belum yang 1080p. Dan kamera ini juga belum mendukung fitur Windows Studio Effect. Tapi tenang, kita bisa install software broadcast yang memanfaatkan kemampuan GPU tambahan dan mendapatkan fitur-fitur seperti Windows Studio Effect. Atau malah bisa dibilang lebih lengkap ini fiturnya. Udah gitu ini gratis loh. Sementara itu untuk modul mikrofonnya ada 2 buah yang ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofon ini sudah dilengkapi dengan fitur Smart Noise Cancellation untuk menghilangkan suara bising di sekitar kami saat kita mau video call atau lagi streaming gitu ya. Nah, saat kami coba kameranya, wajah kami ini ternyata terlihat agak kemerahan ya dan mengkilap ya. Untungnya gambar yang dihasilkan masih tergolong cukup baik walaupun sensornya masih 720p. Nah, mikrofon di laptop ini juga masih mampu menangkap suara kami dengan baik dan jelas ya, cukup natural di sini. Hebatnya, suara bising dari kipas laptop di kecepatan 100% itu dapat dihilangkan sepenuhnya dengan fitur noise cancellation pada saat kami aktifkan. Oke, saat ini saya mau menguji kemampuan noise cancellation laptop Lenovo Legion dengan kondisi kecepatan kipas di 100%. Jadi gimana nih, suara bising dari kipasnya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya mau menguji kemampuan noise cancellation laptop Lenovo Legion dengan kondisi kecepatan kipas di 100%. Jadi gimana nih, suara bising dari kipasnya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Nah, untuk audionya, laptop gaming ini dilengkapi dengan 2 speaker dengan arah keluaran suara itu ke alas laptop. Kita bisa mengatur profil dan equalizer suara di software Nahimic. Untuk sebuah laptop gaming, suara yang dihasilkan laptop Legion ini terasa nggak terlalu kencang-kencang amat ya. Kualitas suaranya itu masih terasa agak kurang, walaupun bukan tergolong speaker yang asal bunyi juga sih. Nah, ya saran kami sih kalau mau main game atau nonton film, sebaiknya sih gunakan headphone atau ya speaker tambahan. Biar lebih asik dan imersif aja gitu gamingnya ya. Nah, lanjut untuk konektor dan tombol. Di kiri ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang mendukung display output dengan protokol DisplayPort. Di sisi kanan itu ada satu 3,5 mm audio combo jack, eShutter switch untuk mematikan jalur kelistrikan ke kamera supaya nggak bisa dihack ya. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A. Nah, konektor tuh banyaknya di belakang ya. Ada 1 GB Ethernet, 1 USB-C 3.2 Gen 2 yang udah support power delivery 140 watt, display output dengan protokol DisplayPort juga, lalu ada 1 HDMI 2.1, ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang Type A, dan ada 1 DC in. Nah, kalau bicara soal keyboard ya, sebenarnya nggak ada yang bener-bener baru di sini ya. Laptop gaming ini tetap menggunakan Legion True Strike keyboard dengan soft landing switches seperti Lenovo Legion lainnya. Jadi nggak baru, tapi makanya tuh enak yang satu ini. Keyboardnya dilengkapi dengan tombol numpad untuk memudahkan input angka dengan cepat saat dibutuhkan. Selain itu tombol anak panahnya ukurannya tuh dibuat sama dengan tombol lainnya, jadi lebih nyaman aja mau dipakainya ya. Nah, tombol keyboard ini punya tingkat travel distance 1,5 mm, jadi cukup dalam ya saat ditekan ya. Keyboardnya juga dilengkapi dengan fitur anti ghosting seperti keyboard gaming lainnya. Nah, beralih ke backlit, laptop gaming ini ternyata dilengkapi dengan lampu backlit warna putih, bukan RGB. Buat yang menyukai tampilan low profile, harusnya warna backlit seperti ini bukan jadi masalah ya. Nah, untuk tingkat kecerahannya ada 2 ya, dan dapat diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Nah, lanjut ke touchpad. Touchpad ini ukurannya adalah 12 x 7,5 cm. Ini emang tergolong nggak besar-besar amat untuk laptop 15,6 inci. Tapi masih tergolong pas, jadi area palm rest kiri itu nggak kekecilan ukurannya. Nah, seperti laptop Lenovo lainnya, posisi touchpad ini ditempatkan sejajar dengan tombol spacebar, jadi memberikan ergonomi yang paling baik saat kita sedang mengetik. Touchpad ini menggunakan material mylar ya untuk permukaannya ya. Walaupun ini tidak semulus material kaca, tapi jari kami masih dapat bergerak dengan lancar di atas permukaan touchpad. Oke, untuk cooling system, laptop gaming ini menggunakan sistem pendingin dengan 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Sementara untuk lubang ventilasi pembuangan udaranya ada 4 buah, 1 ke kiri, 1 kanan, dan 2 ke arah belakang. Mari kita masuk ke aspek performa. Laptop gaming ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu Performance Mode, Balance Mode, Quiet Mode, dan Custom Mode. Profil performa tersebut dapat diubah melalui software Lenovo Vantage dengan menekan tombol Function plus huruf Q. Menariknya, kalau kita menggunakan Custom Mode, kita bisa mengatur power limit serta temperature limit untuk CPU dan GPU sekaligus kecepatan kipas. Untuk
untuk kecepatan kipas bisa kita atur kurva kecepatannya atau bisa juga dijalankan di kecepatan 100% terus-menerus. Pengguna juga bisa menggunakan profil performance, balance, atau quiet mode ini lalu dikombinasikan dengan setting kecepatan kipas yang diinginkan. Nah, kalau kita menggunakan mode selain custom, kecepatan kipas tidak bisa kita atur sesuai keinginan kita ya. Nah, perlu diperhatikan untuk semua pengujian kali ini kami setting kecepatan kipasnya di 100%. Oke, kita langsung mulai Cinebench R23. Dengan stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 17.483 poin di mode balance dan 20.505 poin di mode performance. Sementara skor yang bisa dipertahankan adalah 13.500 sampai 13.900 poin di mode balance dan 17.500 sampai 17.700 poin di mode performance. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Cinebench R23 stability test selama 30 menit, di mode balance suhu prosesor sempat naik ke 80 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya bisa terkendali di bawah 60 derajat Celcius dengan sesekali aja ada lompatan di atas 60 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu itu sempat naik ke 98 derajat Celcius di awal pengujian, tapi akhirnya dia dikendalikan di kisaran 78 sampai 80 derajat Celcius dengan sesekali saja ada kenaikan di atas 80 derajat Celcius. Jadi harusnya aman ya. Oke, lanjut ke Blender 4.0.2 dengan scene yang berat ya, barbershop scene. Untuk CPU rendering itu selesai dalam waktu 25 menit 7 detik. Nah, kalau kita pakai CUDA, ya GPU renderingnya pakai CUDA ya, selesai dalam waktu 2 menit 49 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan CUDA di mode performance, suhu prosesor dan disk GPU dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 60 derajat Celcius. Adem banget ini. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024 untuk video 4K 62 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 6 menit 36 detik. Sementara kalau pakai CUDA, exporting selesai dalam waktu 1 menit 45 detik. Nah, kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, pakai software itu selesai dalam waktu 1 menit 9 detik, kalau pakai CUDA hanya 29 detik saja. Jadi kalau pakai Premiere ya mau pakai 4K 60 nggak ada masalah, nggak ada masalah, cepat banget kok ekspornya. Nah, suhu kerja pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA di mode performance ini suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 64 derajat Celcius, sementara suhu disk GPU-nya itu hanya mencapai 50 derajat Celcius. Enteng banget kayaknya nih ya. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 yang sama selesai dalam waktu 3 menit 3 detik. Lalu untuk Full HD 60 fps selesai dalam waktu 49 detik. Ini kenceng banget hasilnya memang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode performance, suhu prosesor tampak bergerak di rentang 80 sampai 98 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi disk GPU-nya tuh hanya mencapai 63 derajat Celcius saja. Lanjut kalau untuk CapCut gimana ya? Untuk 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 1 detik. Kalau video Full HD 60 fps selesai dalam waktu 19 detik aja tuh ekspornya. Nah, untuk suhu kerja 4K video exportnya di mode performance, suhu rata-rata prosesor dan disk GPU dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius walaupun sempat ada 2 kali lompatan suhu pada prosesor. Lanjut ke Handbrake 1.8.2. Di pengujian kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps AV1. Tanpa akselerasi semua selesai dalam waktu 5 menit 18 detik. Kalau pakai akselerasi NV encoder 2 menit 22 detik. Nah, suhu kerja pada saat melakukan konversi dengan NV encoder itu di mode performance, suhu prosesor sempat perlahan naik dari 71 derajat Celcius hingga mencapai 97 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di kisaran 80 derajat Celcius. Sementara suhu disk GPU itu ada di bawah 50 derajat Celcius. Oke, sekarang kita pakai UL Procyon. Benchmark ini akan menguji kemampuan AI milik RTX 4060 di laptop ini dalam menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. GPU di laptop ini membutuhkan waktu 4,828 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Oke, sekarang kita langsung masuk ke gaming dan hasilnya tentunya luar biasa seperti ini.
Nah, untuk game yang terakhir ini Assassin's Creed Mirage ya, kalau kita main selama 30 menit, suhunya kita lihat nih di mode performance, suhu rata-rata prosesor berada di bawah 80 derajat Celcius walaupun sesekali ada kenaikan sedikit di atas 80 derajat Celcius. Sementara untuk disk GPU itu aman di bawah 70 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaan body selama setengah jam main game yang satu ini, untuk keyboard area paling panas ditemukan di sekitar angka 0 dan enter. Ini suhunya berkisar 36 sampai 37 derajat Celcius saja ya. Sementara suhu tombol WASD itu berkisar 32 sampai 33 derajat Celcius saja. Jadi aman banget untuk main game. Nah, untuk body sebelah atas, di atas keyboard ya, suhunya itu hanya berkisar 40 sampai 41 derajat Celcius. Tetap lumayan adem nih sebetulnya ya. Sementara untuk palm rest, suhunya berada di bawah 35 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal-Disma kita temui bahwa SSD kecilnya ini kecepatan bacanya ada di 6019 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 4534 MB per second. Ya, walaupun ukurannya yang kecil, ukuran fisik ya, ini tergolong kencang untuk SSD-nya yang kayak begini nih. Untuk 2242, ini kencang banget sih, bisa sampai 6000 untuk read-nya. Ya, kalau kalian mau lebih kencang, ya ganti aja pakai yang 2280 ya. Nah, oke, lanjut untuk pengujian baterai ya. Kita menggunakan setting brightness di 150 nits, volume secara 25% dengan mode balance. Untuk 1080p local video playback, kalau hanya disk GPU-nya yang aktif, itu selesai dalam waktu 2 jam 2 menit. Cepet banget ya. Sementara kalau disk GPU dan IGP-nya itu aktif, jadi bisa gantian gitu, baterai habis setelah 5 jam 1 menit. Ini nggak hebat sebetulnya, tapi cukup irit untuk laptop gaming dengan spek seperti ini. Apalagi ingat kan, kapasitas baterai itu cuma 60 Wh doang. Oke, untuk charging, dengan rapid charging di off, 30 menit pertama baterai terisi 39%. Sementara dari kosong sampai penuh, itu butuh waktu 1 jam 33 menit. Nah, ini udah lumayan kenceng ya, karena harapan kami biasanya di 2 jam ya. Kita belum nyalain rapid chargingnya. Kalau kita nyalakan rapid chargingnya, 30 menit aja udah terisi di 84%. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu hanya 56 menit. Ini kencang banget ya, udah kayak ngecas smartphone. Kemungkinan besar ini adalah tujuan kenapa baterainya ditaruh di 60 Wh supaya lebih cepat ngisinya. Oke, untuk harga, menurut Lenovo Indonesia harga resminya adalah 22.999.000. Untuk bonus pembelian ada Microsoft Office Home and Student 2021. Nah, laptop ini dilindungi dengan garansi Legion Ultimate Support sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Dengan garansi Legion Ultimate Support, kita bisa mendapatkan panduan dan saran dari seorang teknisi ahli Lenovo yang juga seorang gamer dalam optimalisasi hardware dan juga software. Teknisi ini dapat dihubungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon, toll free, maupun email. Jadi bisa nih kita hubungin pada saat libur sekalipun, gak ada masalah. Selain itu disediakan juga dukungan perbaikan dengan cepat di tempat pengguna, jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke service center. Sementara untuk Accidental Damage Protection akan menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama, seperti ketumpahan cairan, jatuh nggak sengaja, retak panel LCD, keyboard mati, kena korsleting, dan lain-lain. Itu ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan dapat diklaim lebih dari sekali selama bukan part yang sama. Nah, kalau untuk part yang sama, sebetulnya juga bisa lebih dari sekali, tapi maksimum 2 kali aja ya. Menariknya lagi, kalau menurut Lenovo ya, nah ini kan 3 tahun dapat ADP-nya. Kalau misalnya mau dibuat jadi 4 tahun, itu bisa. Tentunya kita harus nambah budget dikit ya, tapi kalau untuk orang tua yang mau ngasih ke anaknya kuliah selama 4 tahun, bisa banget tuh. Tinggal nambah dikit aja, ADP-nya jadi 4 tahun. Aman deh 4 tahun kuliah. Laptop mau rusak kayak gimana juga pasti dibetulin gratis. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, daya tahan baterainya tuh terasa kurang ya, walaupun bisa dimaklumi mengingat kapasitas baterainya memang kecil ya untuk spesifikasi laptop seperti ini. Dan kompensasinya memang ada di chargingnya yang cepat banget. Kemudian kapasitas SSD bawaan rasanya juga kurang besar untuk mengakomodasi game terbaru yang ukurannya udah ratusan gigabyte ya. Lalu suara speakernya ini rasanya kurang mantep untuk sebuah laptop gaming, baik dari segi kelantangan maupun dari kualitasnya. Nah, dari sisi menariknya, ini penampilannya, waduh, ini laptop kelas profesional sih penampilannya. Lalu prosesornya, dia pakai 14 core seri Intel HX. Ini cocok untuk multitasking dan menjalankan software yang membutuhkan jumlah core yang berlimpah. Jumlah threadnya juga gede banget ya. Lalu dia udah pakai RTX 4060. Ini kencang untuk gaming AAA dan kompetitif jelas. Kencang untuk desain dan rendering 3D, nggak ada masalah di sini. Untuk editing video 4K 60 fps nggak ada masalah, 4K 30 juga bisa kali ya. Kencang untuk AI, wah mantep banget emang yang satu ini. RAM itu langsung 24 GB dual channel juga di sini ya. Kecepatan SSD juga kencang untuk ukuran fisik yang 2242. Lalu ada 2 slot M.2, jadi kalau mau upgrade gampang.
Layar juga siap untuk gaming dan content creation. Chargingnya super kencang. Konektornya juga melimpah. Kemampuan noise cancellation juga sangat baik di sini. Garansi juga panjang 3 tahun by default, dan ADP-nya atau garansi kelayanan pengguna juga panjang 3 tahun juga. Jadi Lenovo Legion 5i yang satu ini cocok buat siapa sih? Laptop seperti ini sebenarnya cocok untuk mereka yang cari laptop high performance dengan RTX 4060 tapi harganya masih relatif terjangkau dan memiliki fitur-fitur dan garansi kelas atas ala Lenovo. Buat ngedit video lancar, 4K 60 doang enteng. Mau edit video AV1 juga nggak ada masalah, RTX 4060 ada support codecnya. Mau dipakai buat desain dan rendering 3D juga mantap banget ini. Mau dipakai untuk programming nggak masalah, asal software codingnya juga cocok ya. Lalu mau dipakai untuk AI ya nggak masalah ya, ada Tensor Core di GPU ya, itu kencang banget ya. Lalu mau dipakai buat kerja kantoran juga nggak ada masalah karena penampilannya yang laptop kelas profesional. Dan pastinya laptop ini cocok untuk main game AAA dan kompetitif dengan setting grafis yang tinggi. Nggak perlu takut frame rate-nya turun-turun, nggak usah. Ini kencang banget kok. Ya pada akhirnya kalau yang dicari adalah laptop gaming dengan performa dan fitur kelas atas tapi dengan harga relatif terjangkau. Lenovo Legion 5 yang satu ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.